Kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa kami akan memberitahu Anda jika iklan dihapus dari konten karena tidak mematuhi pedoman ini. Jika merasa konten Anda seharusnya memenuhi syarat, Anda dapat mengajukan banding di sini. Konten dapat dikirimkan untuk ditinjau sekali saja dan keputusan dari banding bersifat final. Oke, dan bahasan ini adalah awal dari bahasan apa yang harus kita lakukan ketika halaman kita menerima pelanggaran interaksi tidak otentik atau artificial. Created by R-Team Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Pondok Creator. Sebelumnya kita udah membahas banyak hal terkait tentang bagaimana cara menghasilkan dolar dari Facebook. Ya memang gak gampang, ada banyak hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai mengupload video dan kemudian menghasilkan income atau dolar dari video yang kita upload. Nah, ini adalah salah satu langkah terakhir yang harus kita ketahui sebelum kita lanjut ke penguploadan video. Nah, jadi teman-teman harus wajib tahu dulu ada beberapa jenis pelanggaran yang nantinya akan teman-teman hadapi dan persiapkan agar halaman teman-teman atau video teman-teman tidak dianggap melanggar. Nah, tapi sebelumnya aku udah ngupload beberapa video. Ini mungkin tidak terlalu berurutan, tapi kurang lebih teman-teman bisa tonton semuanya agar teman-teman tahu basicnya seperti apa. Aku udah ngupload 6 video, yaitu videonya tentang apakah Facebook bisa menghasilkan dolar. Kemudian video original tapi tetap dianggap melanggar, ini penting juga. Karena banyak kejadian juga teman-teman yang mengupload video original tapi dianggap melanggar. Kemudian ada 6 format video yang dilarang dalam monetisasi Facebook, ini juga penting banget. Kemudian cara mencari konten. Kemudian 2 video part 1 dan part 2 tentang fitur monetisasi di Facebook yang wajib kita ketahui. Oke, langsung aja. Dalam video kali ini aku bakalan bahas tentang pelanggaran-pelanggaran monetisasi yang ada di Facebook ya. Ini update terbaru, aku belum pernah bahas di video-video sebelumnya di channel yang lainnya juga. Nantinya ada beberapa pelanggaran yang akan kita bahas ya. Tentunya ini adalah pelanggaran yang banyak dialami oleh teman-teman yang kreator baik pemula maupun teman-teman yang udah lama mengupload video di Facebook. Iya, diantaranya nanti akan ada pelanggaran interaksi tidak autentik, kemudian original konten terbatas dan hak kekayaan intelektual. Ini kita gabung aja karena secara tidak langsung mereka memiliki definisi yang hampir sama. Jangan lupa nanti aku juga bakalan bikin tutorial tentang bagaimana cara menghasilkan follower dengan cara mengiklankan halaman kita di Facebook dengan menggunakan Facebook Ads. Nanti aku bakalan bikin tutorialnya dan itu free. Oke, dan kita lanjut dulu. Sekarang kita fokus ke interaksi tidak autentik. Iya, interaksi tidak autentik ini definisinya adalah Facebook menganggap bahwa video atau halaman teman-teman itu memiliki interaksi yang dianggap tidak asli atau tidak nyata. Dan interaksi tidak autentik ini itu tidak hanya dari segi tayangan saja, tapi juga bisa dari segi konten video teman-teman. Namun, permasalahan terbesar selama ini yang terjadi itu adalah dari segi tayangannya. Salah satu contoh, ketika teman-teman men-share video teman-teman ke beberapa grup, apalagi grup yang tidak relevan, maka itulah salah satu penyebab terbesar halaman teman-teman dianggap melanggar dan interaksinya dinyatakan tidak autentik. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah memang share itu tidak diperbolehkan? Dan jawabannya adalah sangat diperbolehkan karena memang share adalah fitur resmi dari Facebook. Tapi tentunya ada hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita share video kita, baik di halaman Facebook lain, di grup lain, maupun di kolom komentar orang lain. Dan saya itu adalah tipikal creator yang tidak terlalu percaya dengan share. Karena kalau menurut saya, share sangat berisiko. Kecuali share ke grup atau halaman yang memang saya miliki atau saya sebagai admin di halaman tersebut. Tapi kalau untuk mengirim link atau membagikan video saya di halaman lain atau di grup lain, saya tidak melakukan hal itu karena saya pikir masih ada beberapa fitur lain yang bisa saya manfaatkan selain share video ini. Yaitu saya biasanya menggunakan teknik cross posting atau juga bisa nonton bareng. Oke, dan itu adalah dari segi tayangan. Kemudian kita lanjut dari segi konten. Nah, ini penting banget karena ini juga salah satu penyebab terbesar juga kenapa halaman teman-teman dianggap melanggar dan dinyatakan mendatangkan interaksi yang tidak autentik. Ya, tentunya Facebook mendesain monetisasi yang ada di Facebook dengan beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, sebagai creator, kita wajib memperhatikan ini karena jangan sampai kita nantinya malah gugur di tengah jalan karena kita tidak mengetahui informasi-informasi terkait tentang kebijakan Facebook. Nah, di sini dijelaskan bahwa content creator harus memberikan atau membuat sebuah video dengan konten yang mengena dan nyata, dengan kata lain autentik ya. Jadi pastikan untuk membuat dan membagikan konten
yang bermakna dan bukan sekedar pendekatan hadiah dan pancingan. Nah, kalau yang hadiah ini adalah giveaway. Jadi nantinya interaksi tidak otentik pun bisa berdasarkan dari konten video teman-teman semua. Jadi misalkan teman-teman udah nggak nge-share ke halaman manapun, ke grup manapun, tapi tetap dianggap melanggar dan dinyatakan interaksinya tidak otentik. Salah satu penyebabnya adalah itu konten teman-teman dianggap tidak bermakna atau melakukan pendekatan dengan hadiah ya seperti giveaway dan pancingan. Tentunya giveaway ini sebenarnya tidak dilarang, tapi pastinya ada hal-hal yang akan diperhatikan oleh Facebook terkait tentang giveaway yang kita berikan. Apakah mengandung unsur penipuan atau nantinya tidak terlihat meyakinkan. Dan Facebook sangat ketat terkait hal-hal seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah pancingan atau clickbait ya. Nah, jadi ajakan untuk bertindak call to action di halaman atau video teman-teman semua yang tidak masuk di akal, maka itu juga akan bisa dianggap sebagai interaksi tidak otentik. Tapi bukan berarti clickbait itu dilarang ya. Ada clickbait juga yang diperbolehkan. Nah, ini adalah salah satu contoh clickbait yang tidak boleh dilakukan, yaitu seperti menahan informasi dalam judul. Contohnya, Anda memberi judul di video Anda tidak akan percaya siapa tersandung dan jatuh di karpet merah. Ya, ini disebut menahan informasi yang dibutuhkan untuk memahami artikel atau video. Apa yang terjadi, siapa yang tersandung. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman harus memberikan detail yang jelas di judul agar tidak dianggap clickbait oleh Facebook. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman adalah melebih-lebihkan atau menimbulkan sensasi pada konten dalam judul dan menyesatkan pembaca. Ini biasanya judul tidak sesuai dengan apa yang ada di videonya. Contoh judulnya adalah apel sebenarnya buruk bagi kesehatan Anda. Nah, ini jelas palsu atau menyesatkan ya. Karena apel itu hanya buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi ya hariannya dalam jumlah yang berlebihan. Jadi makanya penting dari segi judul pun itu kita harus perhatikan agar tidak dianggap interaksi tidak otentik. Dan sebenarnya masih banyak lagi terkait tentang clickbait, tapi mungkin segitu dulu. Nanti teman-teman bisa searching sendiri karena definisi clickbait itu sangat umum sekali dan mungkin butuh video khusus lagi untuk menjelaskan clickbait itu seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Di sini dinyatakan bahwa creator dan penerbit harus membagikan kontennya kepada komunitas secara autentik. Distribusi konten yang melanggar kebijakan kami tentang pembagian yang direkayasa tidak akan memenuhi syarat untuk monetisasi. Pembagian yang direkayasa itu adalah praktik ketika konten didistribusikan, dibagikan atau mendapatkan interaksi secara artifisial, termasuk tetapi tidak terbatas pada tayangan dan komentar. Iya, dan ini sebenarnya tadi kita udah bahas ya terkait tentang share video kemudian mendistribusikan video. Dan artifisial itu secara garis besar ya hampir sama tergolong kepada interaksi tidak autentik juga. Jadi kalau halaman teman-teman juga mendapat motif artifisial ya kurang lebih jenis pelanggaran ini hampir sama dengan interaksi tidak autentik. Kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa kami akan memberitahu Anda jika iklan dihapus dari konten karena tidak mematuhi pedoman ini. Jika merasa konten Anda seharusnya memenuhi syarat, Anda dapat mengajukan banding di sini. Konten dapat dikirimkan untuk ditinjau sekali saja dan keputusan dari banding bersifat final. Oke, dan bahasan ini adalah awal dari bahasan apa yang harus kita lakukan ketika halaman kita menerima pelanggaran interaksi tidak otentik atau artifisial. Nah, yang harus kita ketahui, ketika halaman kita dianggap melanggar interaksi tidak autentik dan artifisial, maka di situ Facebook menganggap bahwa kita melakukan pelanggaran. Tapi apakah dugaan dari Facebook itu selalu benar? Di sini aku tegaskan bahwa tidak, di mana kita disediakan forum banding apabila kita memang tidak melanggar atau kita tidak mendatangkan interaksi yang tidak autentik sebagaimana yang didakwakan oleh Facebook. Maka teman-teman nanti bisa mengajukan banding melalui situs ini. Dan untuk cara bandingnya nanti aku bakalan bikinin tutorialnya juga. Dan ketika teman-teman dianggap melanggar oleh Facebook, maka yang teman-teman lakukan itu hanyalah banding. Tapi sebelum teman-teman banding, ada hal yang harus teman-teman perhatikan. Bahwa ketika teman-teman mengajukan banding, maka halaman teman-teman itu akan ditinjau oleh Facebook. Jadi pastikan halaman teman-teman sudah aman dari video-video yang melanggar. Contohnya adalah video reuploader atau video-video yang berbau seksual, pornografi, dan yang lain-lainnya yang jelas dilarang oleh Facebook. Kemudian uploadlah beberapa video original agar nanti halaman teman-teman terlihat tetap memiliki eksistensi. Kemudian setelah itu baru ajukan banding. Ya, jadi nggak asal-asal ajukan banding aja. Dan ketika teman-teman mengupload video original, uploadlah secara rutin dan terjadwal agar eksistensinya bisa cepat terbangun dan tetap terjaga. Tapi poinnya di sini adalah ketika teman-teman melakukan semua ini, itu bukan berarti halaman teman-teman itu pasti disembuhkan. Tidak. Ya, jadi Facebook nanti akan meninjau halaman teman-teman dan dari pengalaman aku ada beberapa yang memang
langsung disembuhkan atau dipulihkan monetisasinya, dicabut pelanggarannya, bahkan dalam waktu yang tidak lama ya. Ada yang 1 minggu dan ada yang 1 bulan. Tapi ada juga yang meskipun udah 90 hari tapi tetap tidak dikembalikan fitur monetisasinya, dan itu adalah wewenang dari Facebook. Oke teman-teman, dan ya mungkin segitu dulu video terkait tentang interaksi tidak autentik. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang harus didiskusikan dari interaksi tidak autentik ini. Tapi tentunya kita lakukan secara bertahap. Setelah ini aku bakalan lanjut dengan original konten terbatas dan hak kekayaan intelektual. Kemudian kita bahas tentang langkah awal mengupload video dan membuat halaman. Dan insya Allah juga setelah itu aku akan bikinin tutorial bagaimana cara mendatangkan followers menggunakan Facebook Ads agar halaman kita memiliki followers dalam jangka waktu yang cepat, tentunya tertarget dengan halaman dan video-video kita. Nah, nantinya juga iklan untuk mencari followers ini itu bisa teman-teman manfaatkan juga untuk teman-teman yang berjualan online atau ingin mempromosikan brand dan yang lainnya ya, membangun komunitas juga bisa. Jadi fungsinya nanti tidak hanya untuk mencari follower di halaman Facebook saja. Oke teman-teman, dan mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar pertanyaan teman-teman yang mungkin teman-teman masih ragu, atau bagi teman-teman yang ingin mengirimkan file berupa foto, screenshot atau segala macam. Teman-teman juga bisa kirimkan ke DM Instagram aku di @riohermanto. Jangan lupa di follow juga ya. Oke, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau aku support untuk membangun sebuah halaman mulai dari nol sampai halaman tersebut bisa dimonetisasi. Nanti juga aku bakalan bantu tentang penetapan konten, bagaimana cara membuat videonya atau mengedit videonya kalau memang nanti dibutuhkan. Dan kelas ini nantinya akan melalui WhatsApp. Dan bagi teman-teman yang berminat, langsung aja hubungi WhatsApp R-Team di 0822 1327 5689. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by R-Team Studio. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.